Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki ruang sidang. Prabowo Subianto Presiden RI mempersilakan kepada para menteri maupun kepala lembaga badan khusus di Kabinet Merah Putih untuk keluar dari pemerintahannya, jika tidak mendukung program makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil. Presiden menegaskan hal tersebut saat memberikan arahan pada pengantar sidang Kabinet Paripurna Perdana. Prabowo menegaskan, program makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil merupakan hal yang strategik. Saya hakul yakin. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin, kata Prabowo di kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024 dilansir Antara. Presiden kemudian mengajak para menteri, kepala lembaga badan khusus, serta pejabat setingkat menteri lainnya untuk bekerja dalam satu tim, mengingat program makan bergizi itu adalah bagian dari rencana kebangkitan bangsa Indonesia. Berkaitan dengan program tersebut, Prabowo meminta Dadan Hindayana Kepala Badan Gizi Nasional dan seluruh kementerian lembaga dapat menyiapkan agar program tersebut dapat terrealisasi secara tepat sasaran dan terukur. Prabowo juga meminta para menteri dan kepala badan lembaga jangan takut dengan kesulitan. Presiden pun mendengar bahwa ada beberapa tokoh yang meragukan kemampuannya dan Kabinet Merah Putih untuk merealisasikan program makan bergizi. Namun, Presiden menekankan kembali bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinannya bisa mengelola dan mengalokasi dana agar mencapai target. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman alaihi salam, tetapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya, dan kita akan mencapai target yang kita tentukan, kata Prabowo. Dalam sidang Kabinet Paripurna Perdana yang berlangsung di kantor Presiden, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengantar sambutannya yang menyoroti jumlah anggota kabinet yang dipimpinnya. Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan bahwa kabinet saat ini terdiri dari 48 menteri, ditambah dengan badan-badan strategis yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan. Saudara-saudara sekalian, jumlah anggota kabinet kita sebanyak 48 menteri, juga ada badan-badan yang sangat strategis. Ini memang lebih banyak dari pemerintah-pemerintah sebelumnya, ungkap Prabowo. Dia menyadari bahwa jumlah anggota kabinet yang besar ini dapat menjadi sorotan, tetapi Prabowo berpendapat bahwa Indonesia sebagai negara yang besar memerlukan kapasitas yang sesuai untuk mengelolanya. Presiden Prabowo melanjutkan dengan menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia dari segi jumlah penduduk, dengan luas wilayah yang sebanding dengan Eropa Barat. Dari luas wilayah kita, luasnya sama dengan Eropa Barat, di mana Eropa itu terdiri dari 27 negara. Kita satu negara. Mengelola Eropa itu membutuhkan 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri. Saudara-saudara, kita seluas Eropa, ujarnya, menekankan pentingnya pengelolaan yang efisien mengingat kompleksitas yang dimiliki Indonesia. Lebih jauh, Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia memilih sistem politik demokratis. Dia menekankan bahwa seandainya Indonesia adalah negara otoriter, pengelolaan mungkin bisa dilakukan dengan jumlah menteri yang lebih sedikit. Jadi saudara-saudara ini tidak masalah, yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya, tegasnya. Dalam pidatonya, Prabowo juga meminta Menteri Keuangan dan semua menteri terkait untuk menelusuri alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN serta mempelajari dokumen anggaran. Saya minta semua Menko, saya minta semua menteri, telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA, pelajari lagi, kata Prabowo. Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar jajaran pemerintah mengurangi kegiatan yang terlalu seremonial dan tidak perlu, seperti seminar, sarasehan, dan perjalanan luar negeri yang tidak efektif. Kita harus memberi contoh, fokus kita adalah pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada, studi banding, belajar pramuka ke negara lainnya. Saya minta efisien, ditambah Prabowo, menekankan pentingnya orientasi pada hasil nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.